kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baiknya berdoa dulu ya. Yang biasa menyiapkan siapa di sini? Kelas atau siapa? Ya, silakan. Sebelum mulai pelajaran apa baiknya doa dulu. Doa boleh sama dari masing-masing. Doa dimulai. Berdoa semoga jawab bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul lagi untuk belajar pelajaran informatika ya, dengan materi apa? Jaringan komputer. Tentunya materi di bab 3 ya. Sampai kita bab 3 ya. Bab 3 ini kan pertemuan pertama di kemarin sudah dijelaskan tentang dasar-dasar ya. Kemudian hadir semua hari ini. Ada beberapa yang tidak hadir ya. Tadi juga ada yang di-spam juga di sini ya. Yang tidak hadir di sini yang Herawati sakit. Kemudian siapa nih? Afsal ya. Dan Fadila. Kita doakan bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan. Amin. Ya, segera dipulihkan kembali seperti biasa. Kemudian kita mempersiapkan pembelajaran hari ini. Salam. Awas kabel. Di depan duduknya. Kita persiapkan pembelajaran hari ini ya. Dimulai dari sebelum tahapan selanjutnya. Coba kalian buka dulu di sini ya. Buka alamat web di komputernya. Sudah aktif kan komputernya? Namanya SID. Kemudian klik Infor. S.ID garis miring klik Infor. Kemudian tampilkan di website sini. Atau di address barnya silakan diklik ID S.ID ya. Ada tampilan seperti ini? Belum? Ada nggak? Kalau sudah, itu adalah tampilan dari proses pembelajaran hari ini. 2 jam pelajaran ya. Di situ diberikan judul kurikulum merdeka. Jadi sistem kurikulum pembelajaran kalian di kelas 11 ini menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian kurikulum pembelajaran merdeka itu yang di dalamnya itu ya, itu pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif seperti apa? Inovatif itu pembelajaran yang inquiry ya, penelitian atau kalian menemukan sesuatu, salah satunya itu. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, membuat sesuatu ya, dari meneliti sehingga tercipta hasil ya, produk, dan membuat produk juga, membuat sesuatu. Kemudian yang sekarang ini, yang hari ini itu pembelajaran dengan model problem based learning ya. Bapak berikan problemnya, kemudian nanti cari solusinya, cari penyelesaiannya. Nah, tentunya hal-hal seperti itu di bab sebelumnya ya, yang kemarin di bab 1 bab 2 itu kalian sudah
agak terbiasa ya dengan mencari solusi, mencari penyelesaian dengan algoritma ya. Algoritma itu menyelesaikan suatu permasalahan dengan sistematis. Ada tahapan-tahapannya. Kalau dari kita berbicara dari segi informatika, tahapan kocak, itu ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, Bapak selesai untuk pembahasan seperti itu ya. Nah, sekarang dengan metode power of two, ya. Power of two itu berarti pembelajaran berbeda dengan sendiri. Jadi agar lebih mudah, maka kita berkelompok dengan berdua. Belajar berdua itu tentunya berbeda dengan belajar sendiri-sendiri. Ya, kenapa Bapak menggunakan metode power of two? Karena di ruang lab 3 ini tidak mobile ya komputernya. Jadi udah seperti ini, nggak bisa dipindah-pindah lagi kecuali di kelas. Ya, kalau di kelas sih bisa aja geser meja, jadi kelompoknya satu kelompok 4 orang atau 5 orang. Kalau ini kita tidak merubah meja komputer, karena kalau merubah kabelnya juga kan ribet ya. Nah ini tahapan-tahapan, dimulai dari ya, silakan masuk. Tutup lagi pintunya. Oh ya, Bang. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut ke pilihan yang pertama. Apa itu? Ya, absen dulu. Absen, silakan klik absen. Silakan diisi. Nama lengkap Pak. Nama lengkap. Jangan salah pilihan. Oh, ini juga. Berarti hadiahnya apa isinya? Itu 11 ya? Nah, apa? Sudah ya? Nah, sekarang pembagian kelompok. Pembagian kelompok. Sudah? Coba kita bisa nggak di sini? Nah, ada 10 kelompok ya. Udah, kalaupun ada yang ini berarti nanti Sherlyn Gracia ada. Oke, ke kelompok 1 berarti di depan kanan sini. Kemudian Muhammad Sahdan. Ayo cepetan. Kalau benar Pak ulang. Hah? Kan tadi udah persetujuannya seperti ini. Udah. Terus siapa? Sherlyn Gracia, Muhammad Sahdan, Dennis Anugrah, Hidayat, Deva. Kemudian siapa lagi? 4. Ayo silakan ke depan dulu. Kalian ke depan kalau nggak kebaca. Nah ini sudah komputer yang mengacak ya. Jadi kita ambil baiknya, positifnya. Jadi penentuan kelompok itu ya jangan yang sama teman dekatnya, ya. Harus yang tidak terbiasa dengan kelompoknya. Jika ini harus bisa, ya. Kerjasamanya harus bisa. Sudah dibagi kelompoknya, kemudian kita coba pretest dulu aja ya. Pretest silakan diisi dulu. Pretest ini maksudnya untuk mengetahui nanti selama pembelajaran apakah ada peningkatan dari hasil post testnya. Jangan sampai nanti pretestnya besar, post testnya nilainya kecil, ya. Kalau sekarang nilainya kecil nggak apa-apa, karena kan memang belum belajar. Bapak coba pakai Quizzes, silahkan nanti di komputernya dibuka aplikasi Quizzes, kemudian Bapak share dulu linknya.
Bapak share aja linknya ya. Linknya Bapak share di SID tadi. Kalian boleh buka SID-nya. Nah, silahkan diklik di SID tadi. Pretestnya diklik ya. Muncul kuisis. Muncul nggak seperti ini? Atau kalau tidak muncul, boleh dimasukkan apa? Muncul nggak? Sinatrio, Pilda, Vira Syafa, Jessica, Sherlyn, Gracia, Mutiara. Bapak klik start ya. 5, 4, 3, 2. Sudah mulai? Pak. Oke, Pak. Itu ada tirasnya siapa? Sudah ada yang bisa? Mulai aja, jangan buat video. Ayo waktunya ya. Jalan, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ya, internetnya ya. Itu internetnya. Karena memang pretest di seperti ini memang diperlukan. Ya, berarti kalian dalam memahami pelajaran selanjutnya ini atau jaringan komputer ini baru sekitar 60%. Sudah, perhatikan yang lainnya. Nah, jadi untuk hari ini pembelajarannya itu bertujuan agar kalian bisa menuliskan berbagai perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan komputer, ya, dan membuat simulasi jaringan komputer tanpa ada kesalahan. Tentunya ada clue-nya, jangan sampai ada yang salah untuk menyeting jaringan. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke SID tadi ya. Mana SID-nya di sini? Nah, di sini Bapak lampirkan, Bapak cantumkan ya menu e-book. Nah, menu e-book ini nanti untuk bahan sumber kalian mencari penyelesaian dari sebuah solusi. Ada e-booknya di sini. Kemudian ada juga video pembelajaran. Ya. Ini masuk ke channel Bapak, tentunya menyangkut juga atau terkait dengan pembelajaran hari ini. Ya. Bapak sudah sampaikan atau sudah buat dalam buku video namanya dasar simulasi jaringan untuk pembelajaran sekarang ini. Nah, sebenarnya sih kalau dengan nanti Bapak tampilkan problemnya, kemudian melihat channel Bapak yang dasar simulasi, ini tentunya pasti bisa. Yang ini kan sudah buat dari beberapa hari sebelumnya. Kalau misalnya kalian mengikuti channel Bapak, oh pasti ini pembelajaran selanjutnya. Ya, jadi nanti ikuti terus ya. Kemudian problem. Nah, sebelum gini, kan ini berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Kita mereview dulu, ya, mereview dari pembelajaran sebelumnya, yaitu pertemuan kemarin itu membahas tentang apa? Ya, apa? Dasar jaringan komputer. Apa yang kemarin kita bahas itu? Ya, kemudian tentang jaringan komputer. Kemudian ada 3 itu, end device atau user. Apa aja end device? Ada yang tahu? Nah, komputer. Kemudian apa lagi? Laptop, tablet. Sudah panjang lebar ya kemarin, smartphone sampai ke smartwatch sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua apa? Distribution device. Ya, distribution device itu untuk apa? Untuk ya menyambungkan komputer satu ke komputer yang lainnya. Itu end device. Ada apa aja? Wireless, bridge, switch, router. Ya. Yang terakhir apa?
Hah? OSI. Oke, layer OSI. Terus ada lagi yang ada bus, ada ring, itu apa namanya? Topologi. Jadi paham ya dari pembelajaran sebelumnya. Nah itu tentunya berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Kalau kalian tidak mengetahui perangkat-perangkat atau NDFS, nanti nggak tahu mensimulasikannya seperti apa, ya. Jadi pembelajaran hari ini pun akan berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya minggu besok, ya. Oke, makanya Bapak sengaja dibuatkan channel YouTube dari pembelajaran ini direkam agar apa? Agar nanti kalian di rumah bisa memahami lagi, bisa dilihat-lihat lagi, oh pelajaran tadi pagi apa aja, kalian buka lagi. Itu ya. Kemudian tahapan selanjutnya, oke. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kita langsung masuk ke materinya. Sebelum Bapak berikan problem, ya, harus kasih contoh dulu atau kasih pemahaman dulu agar bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau di video sudah ada, cuman kalau di video ini durasinya 35 menit. Bapak usahakan Bapak jelaskan sesingkat mungkin tapi jelas, ya. Maka dari itu coba perhatikan, ya, coba pahami karena tidak panjang waktunya. Bapak mulai ya. Jadi nanti kalian membuka aplikasi namanya aplikasi Cisco Packet Tracer. Tidak ada yang mempraktekkan dulu. Lihat ke depan, ya. Nah, aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah untuk membuat jaringan komputer secara virtual atau bahasa ini secara simulasi, ya. Kan suka ada tuh contoh simulasi kalau ada gempa kan, simulasi penanganan gempa, ya. Sebelum terjadinya gempa kita sudah hafal dulu simulasinya seperti apa. Nah, sama dengan pembelajaran hari ini, ya. Pembelajaran ini sebelum kita merangkai suatu jaringan komputer, kita simulasikan dulu, ya. Kalau sudah terhubung, sudah bisa, baru kita praktekkan secara realnya, ya. Nah, aplikasi ini Cisco, ini tampilan awal, ini halaman awal atau lembar kerja, ya. Seperti biasa, seperti aplikasi yang lain ada menu file, edit, option. Tapi yang Bapak sampaikan sekarang ini yang langsung dipraktekkan, ya. Kalau untuk secara rincinya bisa dilihat videonya di YouTube. Itu nanti ada secara rinci Bapak jelaskan file itu ada apa aja, edit ada apa aja. Kemudian di bawahnya ada tools, ya. Tools new, kemudian tools folder, kemudian save, ya. Nanti di video itu ada. Cuman Bapak mempersingkat aja. Jadi kalau untuk menyusun sebuah jaringan, ya, yang pertama itu pilih di end device, ya, yang gambarnya ada, kelihatan nggak ya? Ya, end device PC di sini, diklik, di drag and drop, ya, ditarik. Coba perbesar. Kelihatan nggak ini? Oke ya, kelihatan. Misalnya Bapak contohkan 2 PC. Nah, menghubungkan dua PC tanpa perangkat switch. Nah, ya, tanpa perangkat switch. Jadi secara langsung. Nah, untuk pengkabelannya, ya, pengkabelannya itu berbeda. Menggunakan switch dan tidak menggunakan switch, ya. Ini Bapak coba, nah seperti ini. Pengkabelannya berbeda. Kalau misalnya langsung, ya, ini ada connection, ya. Silakan kalian nanti dipilih connection. Kemudian ada garis putus-putus, ya. Ini mewakili kabel LAN. Ada garis putus ini dan garis yang lurus. Nah, kalau yang garis lurus ini kabel strike. Dan sebelahnya itu kabel crossover. Cuman 2 itu yang biasa sering dipakai, strike dan crossover. Kalau yang strike, ya, kalau yang strike itu menghubungkan 2 komputer menggunakan media penghubung yang namanya switch, ya. Kalau misalnya yang putus-putus itu
tanpa menggunakan media penghubung. Nah, kalau misalnya tanpa menggunakan media penghubung berarti hanya 2 klien. Ya, hanya 2 end device. Berarti caranya diklik kabelnya crossover ya atau kabel cross, kemudian pilih di fast Ethernet kosong yang warna kuning ini. Ya, ini namanya kalau realnya itu LAN cut ya. Dipilih fast Ethernet, kemudian diklik di PC PT PC1 ini. Nah, kemudian pilih fast Ethernet kosong. Nah, sudah terhubung tapi belum koneksi. Ya sama, nanti realnya juga seperti itu. Kalian hubungkan tetapi belum berkomunikasi atau belum bisa transfer data. Karena apa? Belum ada konfigurasinya. Berarti setelah menghubungkan dengan kabel, maka selanjutnya langkahnya men-setting IP address kalau di bahasa jaringan itu ya. IP address. Caranya seperti apa? Diklik 2 kali di PC-nya ya. Kemudian pilih desktop ya. Dan pilih IP konfigurasi. Nah, kemudian PC IP address 192.168.1.1. Nah, Bapak sampaikan untuk standar pengisian IP untuk tingkat kalian SMK itu pengisian di standar 192.168.1.1. Ya, itu kelas C memang digunakan untuk pemberian alamat secara umum. Nah, berbeda kalau di SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, ini beda cerita lagi nanti, panjang lebar lagi kalau membahas 192.168.1.1. Tetapi karena ini tingkat informatika ya, cukup di kelas C ya dengan nomor 192, boleh dicatat ya. Atau nanti Bapak kasih tahu dah. 192.168.1.1. Nah, kemudian subnet max-nya ya. Nilai standarnya 255.255.255.0. Kemudian di close ya. Kemudian aplikasi yang satu ini di close juga. Nah, setelah itu konfigurasi di PC yang kedua dengan namanya PC1 di sini ya. Double klik, kemudian pilih desktop, kemudian pilih IP konfigurasi 192.168.1 berapa ini? 2. Oke. Bebas ya. 3 atau 10 atau 100 atau 150, yang penting di bawah 255. Jangan 255 tapi di bawah nilai 255. Kemudian subnet max ya, standar 255.255.255.0. Kemudian di close, ini di close. Nah, cara mengujinya apakah ini sudah terhubung itu bisa menggunakan CLI command prompt atau bisa menggunakan berbasis GUI ya, berbasis tombol. Kalau berbasis tombol cukup klik di add simple PDU ini, diklik, kemudian klik di PC kosong, kemudian klik di PC kosong. Statusnya harus sukses. Nah, kalau misalnya status sudah sukses, jadi sudah terhubung nih. Ya. Nih. Kemudian kalau misalnya menggunakan CLI bisa. Caranya di double klik di PC, kemudian pilih desktop ya, pilih desktop, kemudian pilih command prompt sama dengan perintah, tambahkan perintah ping 168.168.1.2 karena tadi kan diaktifkannya PC1, berarti yang diaktifkan di sini 12 ini alamatnya sampai dengan muncul TTL. Kalau misalnya sudah TTL, sudah terhubung. Oke ya. Nah, langkah ini sebenarnya sama menggunakan switch. Misalnya gini. Sama ya. Sebentar. Ini Bapak hapus dulu. Menggunakan kabel apa tadi? Strike. Kalau tadi cross ya, strike sama ini. Fast Ethernet. Ini juga ke fast Ethernet kosong, kemudian sambungkan satu-satu ke sini. Sama ya untuk IP-nya
192.108.1.2. Tunggu beberapa saat, kemudian coba dikoneksikan. Sukses ya. Oke, satu lagi. Ini kan menggunakan switch. Nah, sekarang gimana caranya menggunakan printer? Kan kalau dalam jaringan itu misalnya ada misalnya ada 10 komputer, apakah harus printernya 10? Enggak kan, cukup printernya 1. Nah, makanya kalian belajar jaringan komputer untuk bisa melakukan hal seperti itu. Ya, bukan ada 10 komputer tapi harus beli 10 printer, ya cukup printernya 1. Jadi bisa dipakai bersama-sama. Nah, cara menghubungkannya, Bapak coba contohkan di sini. Printer di sini ada di end device ya. End device, kemudian ada printer PT nih, printer strip PT, kemudian ini simpan di sini. Kabelnya berarti bisa menggunakan kabel cross ya, karena tanpa switch. Kemudian desktop 192.168.1.1. Config. Nah, kalau untuk printer, diklik printernya ya, kemudian pilih fast Ethernet 0, kemudian di IP konfigurasi pilih static dan pilih IP address 192.168.1.2, kemudian 255.0, kemudian bisa dites. Nah, sukses. Nah, dari contoh yang Bapak sampaikan ya, atau materi yang Bapak sampaikan, kalian bisa menyelesaikan problem yang Bapak sampaikan juga ya. Oke. Untuk problemnya, untuk problem bisa dikembali lagi ke SID ya. Kembali lagi kemana? Oke, ke SID. Mana SID di sini? Kemudian pilih problem. Ada tampilan seperti ini ada. Nah, problem Bapak cantumkan di sini yang paling kanan, problem based learning, kemudian diklik, kemudian view ya. Ada ya? Kelihatan kan kalau di kalian? Kalau di depan nggak baca ya? Kalau di kalian baca nggak? Baca ya. Problem based learning itu. Problemnya, ketika ada kerja kelompok, masing-masing siswa membawa laptop. Ya. Bagaimana caranya agar satu printer bisa digunakan dalam setiap laptop masing-masing? Sama kayak tadi. Kemudian buatlah simulasi jaringan komputer tersebut. Nah, kemudian yang kedua, buatlah desain jaringan di mana ada 10 komputer dari 2 buah switch. Berarti ada 2 switch. Kemudian di bawahnya ada 10 komputer. Sama dengan kenyataannya sama yang di ruangan ini. Dan switch itu yang paling belakang. Ada 2 switch kan? Nah, satu switch mewakili 5 komputer. Satu switch lagi mewakili 5 komputer. Bapak harap kalian bisa menyelesaikan dari permasalahan ini. Nah, sekarang cara mengumpulkannya ya, kalau misalnya sudah selesai, coba perhatikan dulu cara mengumpulkannya. Di sini ada LKPD, ada kan? Di SID kita kembali lagi ke LKPD, kemudian pilih sesuai dengan kelompok yang tadi sudah dibagi-bagi. Ada berapa kelompok tadi? 10. Berarti 11, 12, 13, 14, dan 15, 16-nya nggak kepake ya? Nah, berarti yang 10. Nah, untuk yang 10, ya, 10 kelompok ini, coba perhatikan nanti kalau misalnya kalian sudah membuatnya. Kalian klik LKPD, ya, yang warna hijau ini, diklik. Kemudian ada 2 lembar kerjanya. LKPD itu lembar kerja per titik ya. Kalau petunjuknya sih LKPD yang ke-1
Tetapi lembar kerja yang nanti kalian isi itu ada di LKPD 2. Nanti ini kalian download dulu. Ada di situ ya, bisa di-download. Nah, setelah di-download bisa dibuka ini, Bapak contohkan. Coba perhatikan ya. Ini cara mengumpulkannya, jangan sampai salah. Nah, setelah itu diisi yang titik-titik ini. Misalnya kelompok Bapak kelompok berapa, ini enable dulu ya. Misalnya kelompok 11. Nah. Kelompok 11 ya, 11. 11.8. Namanya user sama 2. Nah, coba perhatikan. Ada problem 1 dan problem 2 ya. Nah, nanti yang di paket tracer ini cukup klik print screen. Ya, di keyboard kan ada print screen. Kalau Bapak ada di sini print screen, kemudian nanti akan terpotong seperti ini, kemudian di copy ya. Kalau kalian sih cukup sekali aja print screen ya. Kemudian paste di nah, seperti ini ya. Tetapi jangan lupa kasih identitas. Kalau Bapak kan nggak ngasih identitas di sini ya. Nanti kalian kasih identitas menggunakan apa? Menggunakan ini nih, note catatan di sini, kemudian kasih nama di sini, kemudian kelas, ya, kemudian kelompok, biar ke screen ininya, ya. Kemudian paste di sini nanti, sama yang kedua juga nanti paste. Nah, ini kan udah disimpan nih, udah disimpan di komputer kalian masing-masing, ya. Nah, kalau sudah cara pengumpulannya di SID ini mana Padlet tadi? Padletnya mana ya? Sebentar. Nah, ini misalnya Bapak di kelompok 11 nih. 11 nggak dipakai kan? Nah, cukup menambahkan add post the session. Nah, kemudian ini ada link yang paling sebelah kiri ya. Upload file ya, klik upload file. Kemudian di download tadi ada yang tadi sudah diisi sama kalian. Kemudian open. Nah, kalau sudah di publish agak berbeda ya. Kita mengumpulkan tugasnya. Kalau seperti biasa kan di Google Class direkam, kemudian simpan di Google Drive kalian masing-masing, linknya ditaruh di pengumpulan Google Class kalau sebelumnya ya, praktek-praktek sebelumnya. Kalau ini agak berbeda, kalian menggunakan Padlet. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ada di sini hasilnya nih di bawahnya, ya, ada nama kalian, nama kelompok, namanya kalau berdua ya berdua, kemudian nama kelompok. Berapa menit nih cara menyelesaikannya? 10 menit cukup? Cukup. Ya udah, silakan ya. Silakan dikerjakan. Yang di problem 1 itunya berapa? Di komputernya berapa? 1 aja. Atau 2 nggak apa-apa. 1. Ini 1 aja, 1 sama perintah gitu. Silakan ya. Di download dulu nggak apa-apa. Ininya apa namanya? LKPD-nya. Nah kan ini berdua nih, harusnya lebih cepat nih. Beda dengan diri sendiri kan. Ya, tinggal nanti ini dulu dipakai tracernya. Di download dulu. Ada kan download ini? 192. Berdua ya? Boleh berdua. 192. Download dulu. LKPD-nya di download. Oh. Ini gimana cara? Dengan sapi gimana? Ya. Yang dua downloadnya ya. Sahwal ya. Sahwal bolehlah ke depannya presentasikan.
Nah, ini Sahwal nih. Karena yang sudah menyelesaikan Sahwal, silakan dulu. Berdua Pak. Boleh berdua. Kan kelompok ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, silakan. Samuel, bener kan ini Muhammad Samuel Sanjid ya, sama Siti Nisa, kelompok 3. Temannya silakan menyimak. Ya, silakan Samuel. Buat itu kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan LKPD milik kami. Ya, lembar kerja peserta didik ya. Dimulai dari solusi problem 1. Ya. Ya, yang ini printer menghubungkan Dari ceritanya dulu. apa ceritanya? Problemnya. Kan ceritanya tadi apa? Masih ingat nggak? Ada pengerjaan kelompok masing-masing membawa satu komputer ya. Gimana caranya untuk menghubungkan ke komputer kelompok tadi? Nah, ini kebetulan dicontohkan 1 ya. Berarti nanti yang teman di 1 lagi sama seperti ini. Ya, silakan lagi. Jadi ini menghubungkan komputer dengan printer menggunakan kabel cross. Ya. Diberi alamat berapa yang isi satunya? 1.92 titik 168 titik 1 titik 1. Kemudian di printernya dikasih IP berapa? 192 titik 168 titik 1 titik 2. Oke. Kesimpulannya dari Samuel. Jadi ini tuh tidak memakai switch ya. Oke. Langsung dari komputer langsung ke printer tanpa menggunakan media pantara. Nah, jangan perlu diingat ya, kalau kalian setiap kelompok nanti di rumah atau di mana temannya satu printer, cukup 1 aja. Ya, ingat ya. Jangan lagi nanti nggak komputernya. Cukup 1, walaupun kelompoknya ada 5 orang, satu kelompok printernya cukup 1. Ingat ya. Nanti di lingkungan kalian di rumah atau di kantor ya, kalau kalian lulus di sini kerja seperti itu ya. Oke, terima kasih. Selamat ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Padlet ada yang sudah di sini, coba kita lihat lagi. 9 coba ya, 9 udah belum? Nah, 9 sudah nih, ada nggak 9? Ya, silakan. Berarti yang problem 2 ya? Sudah belum problem 2? Nah, ini udah nih. Mana ada yang 9 siapa? Oke. Ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang diagram. Di contoh kasus itu ada diminta kita itu mengkonekin dari 2 switch ke 10. Mungkin di sini mah 8. Kurang 1 ya. Kurang 1. Sama. Nah, jadi kita itu menggunakan switch sama si komputernya, dan itu bisa menggunakan pakai kabel Skype. Dan itu
masukin server 1, 2, 3, 4 masing-masing IP address-nya berapa. Ya, untuk IP address-nya tuh 192.168.1.1. Kalau ini sama aja, tinggal diganti akhirannya 2, 3, 1. Kayak gitu. Kalau kita ngecek ini tuh ke connect dengan benar atau enggak, kirim Ya, file. file ke sini, nanti bakalan hasilnya successful. Terus nanti ke sini nanti successful juga. Ada yang ditanyakan dari temannya, kira-kira ada yang ganjil nih kayak ini ya? Awal atau yang lainnya? Kan itu dalam satu jaringan ya? Berarti ayo gimana? Hah? Visi 8 sama visi 0 ini betul juga? Enggak, Kenapa? karena Beda. tidak Kan dalam satu jaringan. Kalau dalam satu jaringan berarti harus terhubung komputer yang berada di kelompok 3 sama kelompok 1 ya, harus terhubung. Kan simulasinya seperti itu. Karena dalam satu jaringan. Kalau itu terhubung nggak? Enggak ya. Berarti nanti dihubungkan dari switch 1 dan switch nanti perbaiki. Gak apa-apa, waktunya kan belum habis, kita masih ada waktu ya. Ketiga, kan dalam satu jaringan ada 5 isi, di sini 4 ya, ada ditambahkan lagi. Nah ini satu sama lainnya saling terhubung ya. Dan jangan lupa di sini ya. Nah ini kabelnya pakai apa ini? pakai strike. Strike bisa ya. Strike. Kenapa bukan cross? Ya. Karena ini sesama switch. Ya. Berbeda kalau end device. Kalau access point switch itu bukan end device. End device kalau sesama end device harus menggunakan yang cross. Karena ini bukan end device switch, jadi harus menggunakan strike. Nanti siapa Niken nanti boleh ditambahkan ya. Tinggal di terus. Cukup sekian dari podcast 9. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bapak simpulkan lagi bahwa untuk pembelajaran hari ini yaitu apa? Belajar simulasi jaringan. Nanti minggu besok atau pertemuan selanjutnya atau bab selanjutnya itu secara real ya. Jadi satu kelompok kan ada 2 visi nih. Nanti ya dihubungkan sama langkah-langkahnya ya, memberi IP addressnya sama. Yang membedakan kalau real itu berarti real visinya ada, tersentuh gitu ya, visinya ada, kabelnya ada ya. Yang berbeda dengan simulasi itu secara virtual ya, secara virtual kabelnya seperti ini, visinya gambarnya seperti ini ya. Diharapkan pembelajaran hari ini kalian bisa mensimulasikan jaringan komputer sebelum membuat jaringan komputer secara real. Masih ada waktu ya untuk apa? Ada yang tahu? Post test ya. Bisa dikembali lagi ke apa? SID, klik import, kemudian klik post test. Klik post test ya. Kemudian isi nama. Kalau misalnya nggak bisa di handphone bisa ya, sudah Bapak share ya. Nah ini 50. Kita lihat untuk hari ini, sebelumnya 50 ya hasilnya. Nah untuk yang kedua silakan. Sudah ada join? Sudah ada yang join belum? Kalau misalnya, ya di ini Muhammad Sahdan mana ada? Udah ada join nih? Ya udah. Bapak mulai ya. Ya. Start. Ram. Oh.
Nah, sudah nih. Alhamdulillah. Tapi kita lihat hasilnya. Coba ya, kita lihat ini hasilnya. Nah, coba perhatikan semuanya. Perhatikan ya. Dari tadi dari pretest yang di awal pembelajaran, akurasinya itu 50% ya. Kemudian di akhir pembelajaran nah ada kan nih hasilnya. Kemudian di akhir pembelajaran di post test itu 78%. Berarti ada peringatan. Bapak harap nanti di pertemuan selanjutnya bisa mencapai 90% ya. Baik. Mungkin untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti minggu depan kita mulai pembelajaran realnya, menghubungkan perangkat yang asli ke komputer. Makanya simulasinya harus bisa ya, disimulasikan. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada ya. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Ada peningkatan ya, kesimpulannya seperti itu dari 50 akurasinya ke 78. Ya, mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya juga terus seperti itu, peningkatan terus. Baik, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu hari apa? Hari Rabu. Jaga kesehatan ya kalian biar bisa masuk lagi besok. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.